Renungan harian ini diadaptasi dari buku renungan harian Star Bina Warga GKI. Selamat pagi adik-adik, kembali lagi kita bertemu di dalam renungan harian Lilin Kecil. Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kiranya Tuhan yang menolong kami untuk dapat menjalankan keseharian kami pada hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan renungan harian. Kiranya Tuhan yang menolong kami untuk dapat mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik semua, yuk kita buka Alkitab Matius 2 ayat 10 sampai 11. Matius 2 ayat 10 sampai 11 bunyinya, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, orang-orang Majus dari timur melihat sebuah tanda di langit, yaitu bintang di timur. Ketika mereka melihat bintang itu, mereka langsung tahu bahwa bintang itu menandakan lahirnya seorang raja. Karena itu, mereka semua mengikuti bintang itu hingga mereka sampai di Yerusalem. Ketika sampai di Yerusalem, mereka pergi ke istana Herodes dan menanyakan tentang raja yang baru lahir. Mendengar hal itu, Herodes terkejut. Herodes tidak menyangka bahwa akan ada raja yang lain lahir di negerinya. Lalu Herodes memanggil para imam kepala dan ahli-ahli Taurat untuk menanyakan di mana raja yang baru lahir itu. Kemudian ahli-ahli Taurat dan para imam mengatakan kepada Herodes bahwa raja yang lahir itu ada di Betlehem, di tanah Yudea, seperti yang tertulis dalam kitab Mika 5 ayat 1. Mendengar hal ini, Raja Herodes meminta orang Majus tersebut mencari sang raja ke Betlehem. Raja Herodes berpesan agar orang-orang Majus memberitahunya apabila sudah menemukan tempat di mana sang raja, yaitu Tuhan Yesus lahir di Betlehem. Orang Majus itu pun melanjutkan perjalanannya mengikuti bintang tersebut. Setelah beberapa waktu, akhirnya bintang tersebut berhenti di sebuah rumah. Orang-orang Majus menyerahkan hadiah yang mereka bawa untuk Tuhan Yesus, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Pada saat itu, bayi Yesus sudah bukan bayi lagi, tetapi sudah berusia kira-kira 2 tahun. Adik-adik, orang-orang Majus menghormati Tuhan Yesus yang masih kecil, bahkan memberikan hadiah. Mereka sungguh rendah hati dan beriman ya. Walaupun mereka tidak tahu siapa raja yang baru lahir itu dan di mana tempat kelahirannya, namun orang-orang Majus terus bersemangat untuk mencari dan mengikuti bintang itu hingga akhirnya mereka bertemu dengan sang raja, yaitu Mesias, Tuhan Yesus Kristus. Seperti orang Majus yang mau dipakai Tuhan dan diutus oleh Tuhan untuk menjadi pembawa kabar sukacita, demikian juga Tuhan ingin menjadikan adik-adik sebagai alatnya untuk mengabarkan berita sukacita kepada sesama manusia. Sekian renungan hari ini adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Mampukan kami untuk Tuhan pakai, untuk Tuhan utus, untuk memberitakan kabar sukacita kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.